Euforia Brasil belum usai. Veda Ega Pratama diserbu bonus. Red Bull langsung bergerak cepat amankan talenta emas. Gelombang euforia belum juga mereda sejak Veda Ega Pratama menorehkan sejarah di Moto3 Brasil 2026. Podium ketiga yang ia raih bukan sekadar hasil balapan, melainkan momen yang mengubah arah kariernya secara drastis. Namun yang terjadi setelah balapan justru jauh lebih menarik. Di luar lintasan, Veda kini berada di tengah pusaran perhatian besar, dari bonus melimpah hingga manuver cepat dari kekuatan besar di dunia balap, Red Bull. Hujan apresiasi, simbol kebanggaan nasional. Tak lama setelah balapan berakhir, apresiasi untuk Veda langsung mengalir deras. Ia tidak hanya disambut sebagai pahlawan baru motorsport Indonesia, tetapi juga mendapatkan berbagai penghargaan nyata. Mulai dari uang tunai hingga hadiah mobil, semuanya menjadi bukti bahwa pencapaiannya benar-benar diapresiasi secara serius. Fenomena ini jarang terjadi. Biasanya, pembalap muda membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan pengakuan sebesar ini. Namun, Veda memecahkan pola tersebut hanya dalam satu akhir pekan penuh drama di Brasil. Ini bukan sekadar kemenangan pribadi, ini adalah momen kolektif yang membangkitkan kebanggaan nasional. Dari balapan kaos ke panggung kejayaan, yang membuat cerita ini semakin kuat adalah cara Veda meraih podium. Balapan di Brasil tidak berjalan mulus. Red flag sempat mengacaukan ritme, posisi pembalap berubah drastis, dan tekanan meningkat di setiap lap. Veda sempat terlempar ke posisi belakang, namun disitulah mentalitasnya diuji. Alih-alih panik, ia justru tampil tenang. Satu persatu lawan disalib dengan perhitungan matang. Tidak terburu-buru tetapi sangat efektif. Hingga akhirnya ia menutup balapan di posisi ketiga. Sebuah comeback yang tidak hanya impresif, tetapi juga menunjukkan kedewasaan balap di luar usianya. Radar dunia mulai mengarah ke Veda. Setelah podium tersebut, suasana pedok berubah. Nama Veda tidak lagi disebut sebagai pembalap potensial. Ia kini dianggap sebagai ancaman nyata. Beberapa tim mulai memasukkan namanya dalam radar pengembangan jangka panjang. Pengamat pun mulai menyandingkan potensinya dengan talenta-talenta besar yang pernah muncul dari kelas Moto3. Dan di antara semua perhatian itu, satu nama muncul paling menonjol, Red Bull. Red Bull bergerak tanpa banyak bicara. Berbeda dengan tim lain yang cenderung menunggu, Red Bull dikenal dengan pendekatan agresif dalam mengamankan talenta muda. Begitu melihat potensi, mereka tidak berlama-lama. Kabar dari pedok menyebut bahwa pergerakan awal sudah dilakukan. Bukan sekadar pemantauan, tetapi langkah konkret untuk membuka komunikasi. Bagi Red Bull, Veda adalah paket lengkap. Talenta alami, mental kuat di situasi krisis, konsistensi performa, dan daya tarik besar dari pasar Asia. Kombinasi ini sangat jarang ditemukan dalam satu sosok pembalap. Momentum emas yang tidak boleh terlewat. Dalam dunia balap, momentum adalah segalanya. Dan saat ini, Veda berada di titik paling krusial dalam kariernya. Jika ia mampu menjaga performa dalam beberapa seri ke depan, maka posisinya akan semakin kuat, baik di klasemen maupun di mata tim besar. Namun, jika momentum ini terlewat, situasinya bisa berubah dengan cepat, karena di Moto3, persaingan tidak pernah berhenti. Pilihan sulit di depan mata. Dengan perhatian sebesar ini, Veda kemungkinan akan menghadapi keputusan penting dalam waktu dekat. Apakah tetap bertahan dengan jalur yang telah membawanya ke titik ini, atau mengambil langkah besar dengan bergabung ke sistem seperti Red Bull yang dikenal mampu mempercepat karier pembalap? Ini bukan sekadar keputusan teknis, ini adalah keputusan strategis yang akan menentukan masa depannya di dunia balap. Red Bull dan jalan menuju elit. Jika benar Veda masuk dalam sistem Red Bull, maka jalurnya menuju Moto2 bahkan MotoGP bisa menjadi lebih cepat. Program ini telah melahirkan banyak pembalap top dunia. Namun di balik peluang besar, ada tantangan yang tidak kalah besar. Standar mereka sangat tinggi, tekanan sangat besar, dan hanya pembalap dengan mental baja yang mampu bertahan. Indonesia jadi faktor pembeda. Satu hal yang membuat posisi Veda semakin unik adalah dukungan luar biasa dari Indonesia. Ia bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa harapan besar dari jutaan penggemar. Setiap hasil yang ia raih selalu mendapat respon besar, dan ini menjadi nilai tambah di mata tim internasional. Karena di era modern MotoGP, popularitas dan daya tarik pasar juga menjadi faktor penting. Dari podium ke peta masa depan. Apa yang terjadi di Brasil telah mengubah segalanya.
Podium tersebut bukan hanya tentang trofi, itu adalah pintu masuk ke level yang lebih tinggi. Dari pembalap muda terbantai, Veda kini telah masuk ke dalam peta persaingan global. Dan dengan Red Bull yang mulai bergerak, situasi ini bisa berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Penutup, awal dari ledakan besar. Kisah Veda Ega Pratama di Brasil adalah awal, bukan puncak. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing. Kini tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa ia mampu bertahan. Dengan bonus yang mengalir, perhatian dunia yang meningkat, dan ketertarikan dari Red Bull, satu hal menjadi jelas. Veda tidak lagi berjalan sendirian. Ia kini berada di jalur cepat menuju panggung yang lebih besar. Dan jika semua berjalan sesuai arah, bukan tidak mungkin dunia akan segera menyaksikan bagaimana seorang pembalap Indonesia melesat menuju elit balap dunia dengan cara yang spektakuler. Dari baris kedua ke panggung dunia, Veda Ega Pratama ukir podium dramatis di Moto3 Brasil 2026. Balapan Moto3 Brasil 2026 menghadirkan kisah yang berbeda dari sekedar hasil akhir. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana sebuah perjalanan penuh tekanan, strategi, dan ketenangan mampu mengantarkan seorang pembalap muda ke panggung dunia. Di lintasan Autodromo Internasional Ayrton Senna, sorotan utama memang tertuju pada kemenangan Máximo Quilez yang tampil solid sejak awal hingga akhir. Di belakangnya, Alvaro Morelli mengamankan posisi kedua dengan performa yang tak kalah konsisten. Namun cerita paling menyita perhatian justru datang dari posisi ketiga, Veda Ega Pratama. Balapan yang tidak pernah tenang. Sejak lampu start dipadamkan, jalannya balapan langsung memasuki fase penuh tekanan. Tidak ada fase pemanasan, tidak ada jeda untuk beradaptasi. Semua pembalap langsung menyerang. Veda yang memulai dari posisi keempat memilih pendekatan cerdas. Ia tidak terburu-buru mengambil risiko di tikungan awal, tetapi tetap menjaga posisi agar tidak terlempar dari rombongan depan. Keputusan itu terbukti tepat. Dalam beberapa lap pertama, ia mampu membaca pola balapan, siapa yang agresif, siapa yang bermain aman, dan di mana titik-titik rawan untuk melakukan kesalahan. Bertahan di tengah kekacauan. Moto3 selalu identik dengan balapan rombongan besar, dan di Brasil, situasi itu terasa lebih intens. Setiap tikungan menjadi arena duel. Setiap lintasan lurus menjadi kesempatan untuk saling menyalip. Veda berada tepat di tengah pusaran tersebut. Namun yang membedakannya adalah ketenangan. Ia tidak terpancing duel yang terlalu beresiko. Ia memilih bertahan, menjaga ritme, dan menunggu momentum. Beberapa kali ia sempat turun posisi, tetapi selalu mampu kembali ke grup depan. Duel yang menentukan. Memasuki pertengahan balapan, posisi mulai terbentuk. Quilez memimpin dengan jarak tipis. Morelli berada di belakangnya, mencoba menjaga tekanan. Sementara perebutan posisi ketiga menjadi pertarungan terbuka antara beberapa pembalap, termasuk Veda. Disinilah kualitas Veda mulai terlihat jelas. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam memilih momen. Saat pembalap lain saling menyerang, ia justru memanfaatkan celah yang muncul. Tanpa banyak drama, ia perlahan naik dan mengamankan posisi ketiga. Lap terakhir yang menegangkan. Memasuki lap terakhir, tekanan mencapai puncaknya. Pembalap di belakang Veda terus menempel ketat, mencoba mencari celah sekecil apapun. Namun Veda tidak goyah. Ia menjaga garis balap dengan presisi tinggi, memastikan tidak ada ruang bagi lawan untuk melakukan manuver. Di tikungan terakhir, ia masih berada di posisi ketiga. Dan saat melewati garis finish, ia memastikan satu hal, podium menjadi miliknya. Emosi yang berbeda di pedok. Di balik keberhasilan Veda, ada cerita lain yang tak kalah kuat secara emosional. Hakim Danish yang sebelumnya diharapkan mampu bersaing di depan, harus menghadapi kenyataan pahit. Kegagalan meraih hasil maksimal membuat emosinya tak terbendung. Tangisnya pecah, menjadi gambaran betapa kerasnya dunia Moto3. Ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal bagaimana menghadapi tekanan ketika hasil tidak sesuai harapan. Pengakuan dari sosok besar.
Di tengah suasana tersebut, satu nama besar memberikan reaksi yang menarik. Marc Marquez disebut menunjukkan rasa bangga terhadap performa Veda. Bukan hanya karena hasil podium, tetapi karena cara Veda mencapainya. Dalam balapan yang penuh tekanan, Veda mampu tetap tenang. Dalam situasi yang kacau, ia mampu tetap fokus. Dan itu adalah kualitas yang tidak dimiliki semua pembalap. Podium yang syarat makna. Bagi Veda, finish di posisi ketiga bukan sekedar pencapaian statistik. Ini adalah langkah besar dalam kariernya. Ia membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dengan pembalap terbaik dunia. Ia menunjukkan bahwa hasil di kualifikasi bukan kebetulan. Dan yang paling penting, ia membangun kepercayaan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk timnya. Dampak yang lebih luas. Keberhasilan ini juga memiliki arti penting bagi dunia balap Indonesia. Podium di kejuaraan dunia bukan hal yang mudah diraih. Namun Veda berhasil melakukannya. Ini membuka harapan baru bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di level tertinggi jika mendapatkan kesempatan dan dukungan yang tepat. Tantangan berikutnya sudah menunggu. Meski meraih hasil positif, perjalanan masih panjang. Musim masih berjalan, dan setiap seri akan menghadirkan tantangan baru. Para rival tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan belajar dari balapan ini dan kembali lebih kuat. Namun dengan apa yang sudah ditunjukkan di Brazil, Veda memiliki satu keunggulan besar, momentum. Penutup, lebih dari sekedar hasil. Moto3 Brazil 2026 bukan hanya tentang siapa yang berdiri di podium tertinggi. Ini adalah tentang perjalanan, tentang bagaimana seorang pembalap muda dari Indonesia mampu bertahan di tengah tekanan, membaca situasi dengan cerdas, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada.